Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang mualaf yang ngakunya dulu mantan pendeta, kemudian juga mantan staf Lembaga Alkitab Indonesia. Dulu pernah dipercayakan megang proyek besar, yaitu penerjemahan Alkitab dalam bahasa Minang dan Madura. Katanya loh ya. Dan kemudian pada akhirnya ibu ini mualaf. Dan setelah mualaf, dia sekarang menjadi kristolog. Dakwah di mana-mana, tapi yang dibahas adalah Alkitab dengan cara mencari kesalahannya. Sebelum kita membahasnya, mari kita melihat video ini sebentar. Dosa penebusan dosa. Yang kedua, poin yang kedua itu adalah patahkan taring tentang penebusan dosa. Jadi tidak ada penebusan dosa. Orang Kristen mengklaim bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Padahal sebenarnya Yesus mati karena kezoliman. Ya, karena kesalahan hukum di masa pemerintahan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu mati menebus dosa, tidak. Tapi Yesus diserahkan karena kezoliman dari pemerintahan saat itu. Itu yang harus dibuktikan dalam Alkitab. Jadi menurut ibu mantan pendeta katanya ini, Yesus mati tidak untuk menebus dosa manusia, melainkan karena kesalahan pemerintahan pada waktu itu, karena kesoliman, ketidakadilan pemerintahan pada waktu itu. Bisa dikatakan bahwa Yesus ini adalah korban politik. Jadi bukan menebus dosa manusia. Penebusan dosa di dalam Kristen menurut ibu ini adalah karya Paulus. Jadi sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama membahasnya. Saya membaca di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya ulang, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tujuan Yesus datang ke dunia ini, dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia, adalah untuk menjadi kurban. Jadi bukan korban ya, tapi kurban. Apa beda korban dengan kurban? Korban adalah orang yang mati karena keterpaksaan. Tapi kurban, dia dengan sukarela memberikan nyawanya. Jadi itu beda korban dengan kurban. Yesus menjadi kurban bagi kita semuanya atas dosa-dosa kita. Ingat ya, karena dosa semua manusia mati. Karena upah dosa adalah maut. Karena Allah mengasihi kita, maka Allah tidak membiarkan kita mati di dalam dosa-dosa kita. Jadi dia mengutus Sang Firman, anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, dan dia disebut dengan Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Mungkin saudara kita Muslim bertanya, kenapa Allah harus memberikan anaknya? Harus ada korban supaya manusia berdosa ini bisa selamat. Karena manusia berdosa ini tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dari tawanan atau dari kekuasaan dosa ini ya. Nah, kan manusia bisa berbuat baik, bisa beramal gitu ya. Pasti manusia bisalah ya mengurangi hutang dosanya ini. Saya mau tanya, seberapa banyak sih amal kita jika dibandingkan dengan dosa kita setiap hari? Jadi seberapa banyak pun amal kita, entah itu korban, ibadah, dan lain sebagainya, tidak akan bisa menggantikan hukuman kita yang kita terima karena dosa-dosa kita. Tidak bisa. Oleh karena itu, dosa harus diselesaikan dengan pengorbanan Yesus Kristus. Kenapa nggak hewan? Kenapa nggak kambing? Kenapa nggak sapi? Kenapa nggak ayam gitu ya? Karena manusia berbeda dengan binatang. Darah manusia berbeda dengan darah binatang. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama,
korban binatang itu sifatnya hanya temporal, hanya sesaat saja. Jadi kalau kita berdosa, sekarang kita persembahkan korban binatang. Besok tahun depan berdosa lagi, kita persembahkan korban binatang lagi. Jadi sifatnya hanya sementara. Nah, kurban yang dilakukan oleh Yesus itu sifatnya sekali untuk selama-lamanya. Jadi Allah mengasihi kita dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus ini, sebagai tebusan bagi kita. Duh, Allah kan kasih. Kenapa harus ada korban kita? Bukankah Allah sanggup menyelamatkan manusia tanpa korban? Perlu diingat bahwa Allah yang kasih, tapi juga Allah itu adil. Dalam keadilan pasti tetap ada hukuman. Kasih, Allah mengampuni. Adil, Allah menghukum. Jadi karena dosa-dosa kita itu, kita layak dihukum. Dan karena kasihnya tadi itu, Allah memberikan Sang Putra tadi itu, Yesus Kristus, untuk menjadi kurban bagi kita. Jadi nggak bisa manusia itu menyelamatkan dirinya tanpa ada pengorbanan. Jadi nyawa kita itu harus ditebus seharga nyawanya Yesus. Ingat itu ya. Jadi jangan sombong bahwa kita manusia bisa menyelesaikan dosa kita dengan usaha kita sendiri. Nggak akan bisa. Seberapapun usaha kita nggak akan bisa. Oh, nanti akan ditimbang kok di sana. Ya, kalau ditimbang, berat mana antara dosa kita dengan amal kita? Pasti kalau dihitung ya masih beratan dosa kita setiap hari. Karena kita beramal itu ya nggak mungkin setiap hari sepanjang waktu. Padahal kita setiap hari juga berdosa. Kita melakukan dosa. Yang akhirnya kalau ditumpuk itu mungkin ya segunung begitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus mati bukan untuk menjadi kurban atau tebusan bagi banyak orang, menyerahkan nyawanya bagi banyak orang, melainkan karena kesalahan politik pada waktu itu, atau dikatakan sebagai kezoliman pemerintahan pada waktu itu salah. Karena dalam Alkitab, Yesus mengatakan sendiri bahwa anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Inilah tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Supaya saya dan Bapak Ibu semuanya tidak mendapatkan hukuman kekal. Tidak masuk neraka. Karena hanya di dalam Yesuslah, hanya di dalam nama Yesuslah ada keselamatan. Barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya, maka dia diampuni dosa-dosanya. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.